Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hewan kurban, yang tentu masih ada yang lain, maka kita berikutnya mengkaji tentang sejarah kurban atau persembahan hewan kurban atau sesuatu yang dikorbankan. Kalau kita membaca sejarah tentang kurban dari berbagai bangsa dan negara, tentu sangat banyak dan berbeda-beda. Kita tidak mengkaji hal itu secara detail dan mendalam, dan kita hanya ingin mengkaji lewat Al-Quran Al-Karim bagaimana sejarah menjelaskan tentang kurban. Sering kita mendengar tentang kisah Nabi Adam yang memiliki anak Habil dan Qabil yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya wattlu alaihim, dan bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka, kepada umat manusia, naba abnai Adama, kisah kedua putra Adam, bil haqqi, dengan sebenarnya, dengan sejujurnya, yaitu kisah Habil dan Qabil. Iz qarraba qurbanan, ketika keduanya Habil dan Qabil melakukan persembahan kurban. Fatuqabbala min ahadihima, tetapi yang diterima adalah salah satu dari kedua orang itu, yaitu yang diterima hewan kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, sedangkan persembahan kurban dari Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena persembahan kurban yang dilakukan oleh Habil karena keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun nilainya lebih rendah dibanding yang dipersembahkan oleh si Qabil. Kenapa persembahan kurban dari Qabil Allah tidak terima? Karena dia tidak dengan ikhlas ketika mempersembahkan kurban tersebut, ya, walaupun dia mengorbankan seekor hewan, karena tidak dengan ikhlas, tapi karena terpaksa, karena kecongkakan, maka tidak Allah terima. Kemudian berkata si Qabil kepada Habil, karena dengki, karena iri, karena permusuhan, qala la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu wahai Habil, kata si Qabil. Qala, si Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban, persembahan kurban, yaitu dari orang yang bertakwa, yaitu yang hatinya ikhlas, hatinya bersih, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu yang Allah terima. Artinya persembahan kurban dan apapun bentuknya persembahan, baik dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat, dengan khumus, dengan apa saja pemberian macam-macam, ketika dengan ikhlas dipersembahkan sekalipun sedikit, itu yang Allah terima. Tetapi persembahan kurban dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, hewan apapun, sebanyak apapun, kalau tidak ikhlas, ya, karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin suatu tujuan, maka Allah tidak akan menerima. Karena itu bukan dari al-muttaqin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hewan-hewan yang kita sembelih pada hari Idul Adha misalnya sebagai ibadah sunat, harus dengan landasan keikhlasan, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dikatakan telah mempersembahkan hewan kurban, bukan karena menarik suara mereka, tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa menyajikan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu saran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mohon ridha Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara perintahnya, yaitu menyembelih hewan kurban.
Maka sejak salah satu dari mereka, dari Qabil dan Habil diterima, yang Habil diterima, yang Qabil ditolak, maka yang ditolak itu mengancam karena kecewa. Ya. Nah, kedua anak Adam ini menggunakan praktik ini untuk menguji ketekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kisah yang sudah sangat terkenal, sering kita dengar tentang bagaimana pengorbanan Qabil dan Habil, kedua putra Adam alaihissalam. Ya. Jadi masalah pengorbanan itu bisa dikatakan secara umum kita mengorbankan apa saja, tapi dengan ikhlas. Dari korban harta, misalnya harta pun bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang remeh sampai yang tinggi, bahkan juga mengorbankan jiwa, ya itu sangat besar, sangat tinggi. Semuanya harus dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika berperang misalnya pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat setelahnya, pada masa Imam Ma'sum dan sampai sekarang ini, ketika berperang di jalan Allah, perintah Allah membela Islam dengan ikhlas, maka dikenal dengan mati syahid, mati yang sangat tinggi, mencapai syahadah. Tapi ketika tidak ikhlas karena tujuan yang lain, maka berperang itu tidak bernilai sama sekali, bahkan akan terancam hangus amal ibadahnya dan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi yang lain pun kita baca dalam sejarah melakukan pengorbanan. Seperti yang terkenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau betapa berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya sendiri Ismail. Ya, sering kita dengar kisahnya bahwa beliau ketika memiliki anak satu-satunya Ismail yang dia cintai dan sudah mulai menginjak usia dewasa, ya, sudah mulai kuat, menampakkan kekuatan, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, untuk dikorbankan. Ini sangat berat perintah ini, ya. Ini mengandung falsafah yang tinggi tentunya, dan saya sudah menulis tentang falsafah korban beberapa tahun yang lalu. Nanti kita akan baca insyaallah. Ya. Jadi masalah korban ini sangat berat bagi Nabi Ibrahim, ya. Lewat mimpi perintahnya itu sampai 3 kali. Berat juga bagi Ismail yang akan dikorbankan, tapi keduanya-duanya karena ikhlas, imannya tinggi, kuat karena Allah, ikhlas karena Allah, maka keduanya siap melaksanakan perintah dalam bentuk apapun, ya. Karena keduanya telah menyiapkan pengetahuan, keimanan, ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketika seseorang telah menyiapkan pengetahuan, keikhlasan, keridhaan hanya kepada Allah, maka apapun yang diminta untuk dikorbankan dia akan ikhlas. Baik korban itu berupa uang atau berupa binatang, berupa rumah, berupa apa saja kekayaannya, maka dia dengan ikhlas, dengan sukarela akan mengorbankan apa yang diminta itu. Bahkan dia siap mengorbankan jiwanya sekalipun demi menegakkan kalimat Allah, agama Islam, ya, demi tegaknya ajaran Islam ini. Itu pentingnya masalah ikhlasan dalam berkorban. Pada masa Nabi Musa pun, juga pada masa Nabi yang lain, kita baca sejarah ada korban yang bentuknya bermacam-macam, ya. Misalnya juga ada bangsa, jadi korban itu ada yang sesuai dengan bimbingan syariat Islam, ya, sekalipun sangat sulit dan kadang juga sulit diterima oleh akal. Ada yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam, itu mengandung khurafat. Misalnya bangsa Romawi. Bangsa Romawi biasa mempersembahkan korban untuk dewa-dewa mereka. Para pendeta itu biasa menyebarkan air, madu, dan air mawar pada saat mengadakan persembahan atau pengorbanan. Ya, tercatat dalam sejarah bahwa mereka itu bangsa Romawi tidak membatasi diri mereka sendiri pada pengorbanan hewan. Kadang-kadang mereka mengorbankan bentuknya berupa manusia juga, ya. Dan juga misalnya bangsa Kanaan, bangsa Persia di samping bangsa Romawi, juga bangsa Mesir. Bangsa Mesir mempraktikkan pengorbanan yang bermacam-macam sampai adanya perintah yang melarang praktik ini dikeluarkan pada tahun 657 Masehi oleh parlemen Rumania, ya. Karena mengorbankan manusia yang berupa gadis waktu itu
betul-betul menampakkan tidak adanya peri kemanusiaan. Dikatakan bahwa setiap tahun orang Mesir biasa untuk menenggelamkan gadis perawan sepenuhnya di sungai Nil ya. Mereka melakukan ini dengan tujuan mendekatkan diri kepada dewa-dewa mereka. Itulah sejarah kurbannya bermacam-macam. Ada yang halal, yang syar'i, ada yang berupa khurafat. Insyaallah kita akan lanjutkan masalah kurban ini, juga kita akan baca nantinya tentang fasa kurban pada kesempatan insyaallah. Karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, maka saya akhir sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu banyak kekurangan, kehilafan, kesalahan mohon dimaafkan dan diperbaiki serta dikoreksi insyaallah. Mohon doa antum selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.